rekaman, ya, memberikan rekaman suara, ya, apa namanya, komunikasi entah radio, entah komunikasi handphone itu, saudara ya, itu direkam, saudara ya, oleh IDF. Wah, mereka punya senjata yang canggih, saudara ya, bahwa itu Palestinian Islamic Jihad, saudara, yang nembak rumah sakitnya. Ya, tadi pagi kita bilang Hamas ya, ternyata dilaporkan itu Islamic Jihad yang nembak, saudara ya. Makin seru, saudara, setiap hari eskalasinya makin tinggi ya. Karena naiknya nggak langsung jelek begitu ya. Mengapa naiknya nggak langsung jelek, saudara? Untuk update Palestina ini, saudara, kok Palestina, Israel melawan Hamas ini? Karena ada warga yang dikembalikan, ya, dipaksa kembali, ditembaki sama Hamas supaya kembali, ya, ke sana, saudara ya. Saudara, Anda lihat ini ya. Lihat ini, saudara ya. Jadi sebetulnya orang Israel sudah mempersiapkan ya jalur evakuasi, saudara ya. Tapi kemudian ya ke selatan. Jadi kalau yang merah itu utara, yang bawah itu selatan, saudara ya. Jadi sudah diberikan jalur evakuasi dari Gaza City, saudara ya, supaya bisa keluar. Tetapi kemudian akhirnya ketika mereka berjalan ditembakin, saudara ya, ditembaki sama tentara Hamas. Nah, ternyata, saudara, bukan tentara Hamas saja, saudara ya. Di dalam situ ada Palestinian Islamic Jihad, saudara. Nah, kedua ini, antara Hamas dengan Palestinian Jihad ini, mereka sama-sama organisasi teroris yang tega membunuh orang-orang sipil, mereka tega menculik, ya. Nah, saudara, jadi kalau misalnya nih Hamas tidak mengakui bahwa yang menembaki itu adalah Hamas, maka ya Palestina Jihad ini yang menembakin, saudara. Karena Palestina Jihad ini ada di Gaza dan juga ada di West Bank, ya. Ada peledakan bis yang berisi rakyat jelata itu dilakukan oleh Palestina Jihad, saudara. Jadi dua organisasi ini adalah organisasi teroris yang dua-duanya sadis, saudara, seperti binatang. Luar biasa, saudara ya. Nah, Anda lihat ya di Khan Yunis, jalur yang kuning, jalur kuning ini kan adalah jalur yang dibuat oleh Israel, dibikin ya, yang tidak mungkin akan diserang, ya. Israel declared evacuation road. Artinya jalur itu yang tidak akan diganggu, jalur itu. Kemudian di jalur yang kuning itu justru ditembakin, saudara. Jadi kalau Hamas tadi tidak ngaku, ya berarti Palestinian. Nah, saudara, yang terbaru ya, saudara ya, yang terbaru dari video IDF yang terbaru ya, intelijen, udah bukan intelijen lagi ya, sudah menjadi informasi IDF ya, baru 40 menit yang lalu, saudara ya, 40 menit yang lalu IDF memberikan rekaman ya, memberikan rekaman suara, ya, komunikasi entah radio, entah komunikasi handphone itu, saudara ya, itu direkam, saudara ya, oleh IDF. Wah, mereka punya senjata yang canggih, saudara ya, bahwa itu Palestinian Islamic Jihad, saudara, yang nembak rumah sakitnya. Ya, tadi pagi kita bilang Hamas ya, ternyata dilaporkan itu Islamic Jihad yang nembak, saudara ya. Karena di dalam jalur Gaza itu ada dua kelompok teroris. Mereka perang, sama-sama perang, tapi rupanya tidak koordinasi, saudara ya. Kacau sekali ini dua kelompok teroris ini ya. Mereka sama-sama perang, dimulai oleh Hamas, tetapi mereka tidak saling koordinasi karena mereka memang punya kiblat sendiri-sendiri ya, saudara ya. Nah, pas Palestinian Islamic Jihad ini sebetulnya posisinya ada di West Bank sebagian besar, saudara ya. Nah, kalau saya tadi coba search secara ini ya, cepat-cepat ya. Kita lihat Palestinian Islamic Jihad ini, saudara ya. Lihat Palestinian Islamic Jihad ini ya.
Siapakah dia? Ini lihat, ya ini simbolnya saudara ya. Islamic Jihad Movement Palestinian, Harakat Al-Jihad Al-Islami di Palestina, orang Islam ini pokoknya. Pokoknya Islam ini memang biang kerok saudara ya. Ya, foundernya atau pendirinya adalah Abdul Al Aziz Auda ya saudara. Nah, si apa namanya beroperasi mulai tahun 1981, mereka adalah sempalan dari Muslim Brotherhood, saudara, Ikhwanul Muslimin ya. Mereka adalah sempalan Ikhwanul Muslimin ya, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan di Palestina, dan aktif regionnya di Gaza Strip ya, di jalur Gaza. Ideologinya Palestinian Nationalism, Islamic Nationalism, Islamism, Anti-Zionism, Jihadism. Mereka didesain sebagai teroris ya, sudah ditetapkan sebagai teroris ya di Australia, Kanada, Uni Eropa, Israel, di Jepang, di New Zealand, Inggris, dan di Amerika. Saudara ya, jumlah anggotanya 8.000. Ya, Alliance of Palestinian Forces, Axis of the Resistance. Ya, mereka pakai ini. Nah, Anda kalau mau lihat ini ya, Saraya PS itu ya. Ini websitenya dia, saudara. Saya nggak tahu bisa diakses apa enggak. Oh, nggak bisa diakses ya, saudara ya. Ya, nggak usah, kita biarkan saja. Ya. Nah, saudara, ini ada yang menarik di sini. Sebentar ya. Nah, ini ya, Ramadan, ini salah satu foundernya ya. Ramadan Abdullah Muhammad Salah, ya. Dia most wanted by FBI, saudara ya, karena aktivitas terorisnya dia, saudara. Nah, lihat, PIJ ini, PIJ Palestine Islamic Jihad ini, dia memulai operasinya melawan Israel tahun 84. Tahun 88 dia, para pemimpinnya itu, ya, dibuang ya ke Lebanon, saudara ya, tadi ya. While in Lebanon, the group receiving training, support, and other backing from Hezbollah and its backers in Iran, and develop a close relationship with the organization. Saudara, mereka kalau Anda lihat ya, si PIJ ini dan Hamas ini punya kesamaan. Satu, mereka sebenarnya Syiah, saudara. Mereka sebenarnya adalah Islam Syiah, dan mereka sebenarnya mereka sangat dekat sekali. Ya, itulah sebabnya mereka tidak bisa berkompromi dengan Fatah, karena Fatah kiblatnya Sunni, orang-orang Sunni, saudara ya. Sementara Hizbullah, Palestinian Islamic Jihad, dan Hamas, ya, mereka kiblatnya ke Syiah, saudara. Dan kalau Anda nanti lihat di dalam buku saya, Khilafah Terakhir, yang namanya Syiah itu yang keturunannya Muhammad, yang dari mana, saudara? Husain bin Abi Thalib, ya. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib, saudara, ya. Jadi Fatimid. Jadi kalau Anda lihat Fatimid apa itu, kekhalifahan Fatimid ya, itu juga Syiah yang ada di Mesir. Nah, mereka membuat sebuah namanya sebentar ya, kalau tidak salah Al-Azhar, saudara ya. Madrasah, nah seperti madrasah ya, madrasah di Mesir, di seluruh Mesir itu madrasah itu cikal bakalnya madrasah itu dari orang Syiah, saudara. Jadi kalau Anda sebenarnya, kalau di Indonesia ini ada madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, dan itu kata madrasah itu sebenarnya adalah ide dari generasinya Fatimid, generasi Syiah, saudara ya. Kebanyakan orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang intelektualnya tinggi. Jadi mereka tidak hanya belajar agama, tetapi juga belajar ilmu sains lain, tetapi untuk, nah itu tadi ya, untuk nipu orang-orang beragama, saudara. Ya. Nah, kalau Anda lihat Al-Jabar ya, dan yang katanya menemukan angka nol segala macam, itu adalah orang dari Syiah, saudara. Orang-orang Syiah. Kebanyakan ilmuwan di seluruh dunia, ilmuwan Islam adalah orang Syiah. Pemenang hadiah Nobel 2 kali ya, ada 2 kali
ada 2 orang pemenang Nobel itu adalah orang Ahmadiyah. Mengapa tidak ada orang Sunni? Karena tolol-tolol goblok-goblok orang Sunni ini, saudara, rata-rata, saudara. Orang Sunni itu rata-rata goblok. Ya, apakah PKS itu Syiah? Ya secara tidak langsung sebenarnya mereka Syiah, saudara. Hanya mereka kan nggak mau ngaku, saudara. Kalau begitu ngaku Syiah kan digabisin. Muslimin Brotherhood itu semua itu Syiah, saudara. Ya, mereka berafiliasi dengan orang-orang Syiah. Ya, Muslimin Brotherhood itu. Nah, hanya mereka tidak mau mengakuinya, saudara. Itulah masalahnya. Nah, tadi balik ya, kalau orang Sunni ya belajar agama terus, kalau orang Syiah enggak. Ya, makanya kalau Anda lihat ya ketika dulu Arab Saudi itu belajar agama terus sama Turki, ya kan? Tapi kemudian orang-orang Iran enggak, saudara. Orang-orang Iran bisa bikin bom, punya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan. Ada banyak sekali ilmuwan ya dari Turki, saudara, yang dari Iran ya, refugee ini, saudara, yang kemudian membelot ya ke Eropa ini. Saya banyak ketemu dengan orang-orang dari Iran ini. Mereka orang-orang pandai, saudara ya. Dan tadi mereka membelot sehingga mereka takut. Mengerikan, saudara ya. Orang Sunni itu bodoh-bodoh, saudara. Ya, rata-rata itu tadi ya, yaitu orang yang simple, sederhana, blow on, gampang ditipu, saudara. Lalu orang-orang yang pintar ini menyusup ke orang-orang Sunni ini, saudara. Ya, karena orang bodoh dikasih olo gitu, mereka senang, wah, gegap gempita, saudara ya. Dikasih olo gitu, ya senang sekali, wah, ini kekuasaan Allah, ini pembalasan Allah, dan segala macam. Itu caranya orang-orang Syiah membius, saudara. Dulu waktu si Ayatollah Khomeini ini merebut kekuasaan dari Pahlavi, ya, raja terakhir dari Iran, ya, monarki terakhir dari Iran. Waduh, seluruh Iran itu mengeluh-elukan, wah, menyambut si Ayatollah ini, saudara. Nggak taunya apa, saudara? Dia itu iblis. Sikat partai komunis ya, saudara ya. Kan partai komunis ini kan yang buka jalan buat si Ayatollah Khomeini ini bisa pulang dari pembuangan. Kalau nggak salah dulu dibuang ke Prancis, saudara ya. Dari pembuangan dia pulang, ya. Kayak saya kan sekarang ini kan ke pembuangan namanya kan, ke Belanda ini kan pembuangan. Lalu saya pulang jadi presiden Indonesia. Itu contoh begitu, saudara ya. Lalu Galarua ini yang menyambut saya, lalu sama saya Galarua tak jegal namanya, tak teladung gitu, saudara ya. Misalnya begitu itu, saudara ya. Nah ini kan yang bawa pulang Ayatollah ini kan partai komunis, saudara, bawa pulang Ayatollah Khomeini. Kemudian sama si Ayatollah Khomeini diteladung partai komunisnya, disikat, saudara ya. Dan ya kuasai seluruh Iran. Ayatollah Khomeini adalah bukan orang pribumi media Persia, tetapi dia adalah orang Afghanistan dari etnik yang sangat-sangat berbeda. Lalu sampai hari ini Iran dikuasai oleh keluarganya Ayatollah Khomeini ini, saudara. Dan semua kroni-kroninya. Taliban, sama Ayatollah Khomeini ya. Anda pikir Hizbullah itu Sunni, saudara? Apa sih sama Taliban itu Sunni, saudara? Nah, ini banyak orang-orang ya, banyak orang Islam di Indonesia tidak bisa membedakan Syiah dengan Sunni dengan benar. Nanti kapan-kapan tak kasih tahu bedanya Syiah dengan Sunni, dan nanti Anda akan kaget ternyata sebenarnya banyak orang Syiah di Indonesia. Ya, banyak orang Syiah di Indonesia, tetapi mereka tidak mengaku Syiah. Ya, tidak sama ya kalau Anda lihat ya. Apakah orang Trinitas dengan orang Wanes itu ada bedanya? Enggak ada, saudara. Banyak orang ngaku-ngaku Trinitas, tapi sebenarnya dia Wanes atau Unitarian, saudara. Banyak orang ngaku-ngaku Trinitas, tapi sebenarnya dia makan Triteis, saudara ya. Kayak Deki Gadas itu kan ngaku-ngaku Trinitas, tetapi setelah dijelasin, dia Triteis, saudara. Ya kan? Siapa lagi ngaku-ngaku GBI, ngaku-ngaku Trinitas, ternyata mereka sebenarnya Wanes, saudara. Nah itu sama, di dalam agama itu lumrah. Banyak orang dia mengira dirinya adalah kelompok ini, tetapi sebenarnya dia bukan, saudara. Dia penganut yang lain. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak menguasai, tidak memberikan satu batas tegas yang berbeda, saudara. Ya ributnya sama kunut terus ya, makanya si Kapolri itu bilang apa, saudara? Belajarlah kitab kuning supaya jangan ribut masalah jihad, saudara ya. Belajarnya apa, supaya belajarnya kunut aja ya, nudingnya begini atau begini kan, gitu aja kan. Belajarnya kunut terus, saudara ya. Nah, makanya Kapolri bilang apa, saudara, belajarlah kitab kuning, ya, ke Aceh langsung dipenjara ya, saudara, 10 tahun. Soalnya
sama Kapolri lagi disuruh belajar kitab kuning, biar jangan ribut jihad, ya biar ributnya kan kunutnya gini atau gini kan. Nah, malah kacinya malah nyerang kitab kuning. Goblok ini katanya Kapolri. Jengkel Kapolrinya kan. Biar ribut, biar jangan ribut jihad, suruh baca kitab kuning, malah kitab kuningnya diserang ya. Ada. Nah, ini balik lagi saudara ya. Serius saudara, orang Islam aja nggak ngerti loh saudara. Saya baru tahu itu dikasih tahu sama orang Iran ya. Ya sayang orang ini tidak mau tampil di media. Waktu itu saya kaget ya. Loh, kok menarik sekali. Nah, istri saya ketemu sama orang Iran, sama orang Syria, satu kelas ya. Jadi saya kan ambil B2, karena syarat untuk bisa mengajar harus B2. Kalau saya B1 saja cukup. Bahasa Belanda saya B1 ya. Selesai ujian B1, saya udah nggak mau ujian lagi. Nah, istri saya B2 ngambil ya saudara ya. Saya kemarin sudah lanjut B2, tapi saya nggak mau ujian, karena udah mabok saudara ya. Saya ini masuk ke Haifa, tugasnya banyak banget ya saudara ya. Sehingga kemarin nggak saya selesaikan, karena saya di Haifa ya. Kalau istri saya kan rajin tiap hari, karena tiap hari itu sekolahnya saudara ya. Jadi istri saya ketemu sama orang Iran, orang Syria satu kelas saudara. Ini musuhan nih, ya Sunni sama Syiah. Lalu orang Syria ini muji-muji Al-Quran, bahwa ada kebaikan, ada cinta kasih, tidak ada perintah membunuh di dalam Al-Quran. Lalu orang Irannya dia bilang, siapa bilang banyak dibacain sama dia satu-satu saudara. Ribut di kelas. Berantem ini orang Iran sama orang Syria, orang Sunni, orang Syiah. Ya, tapi sebenarnya saya pernah bertanya sama orang Syiah, tahu nggak bedanya orang Syiah dan orang Sunni? Ya, mereka hanya tahu ya itu yang mereka tahu itu kultur. Nah, salah ajarannya hampir sama, saudara. Tapi yang berbeda itu yang sekarang ini di Indonesia kasih tahu itu adalah kulturnya, saudara. Ya, sama nanti hadisnya beda ya, hadisnya beda, saudara ya. Orang-orang saya kasih tahu hadisnya Bukhari yang cebok 3 batu, ya mereka ketawa ngekek terbang-bang saudara. Gila nih kalian orang Indonesia, dia bilangnya. Masa cebok pakai 3 batu? Kita mah nggak pernah cebok pakai 3 batu. Dia bilang begitu. Hadisnya tak tunjuk, ini hadisnya loh. Kalian disuruh cebok pakai 3 batu loh. Saya bilang begitu ya. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas ya bedanya Sunni dan Syiah. Sebenarnya saya malas karena itu bukan urusan saya. Tetapi perlu supaya orang Indonesia ngerti ya. Nah, memang ini yang paling menyolok. Orang Syiah rata-rata punya knowledge. Dia sekolah, dia science, saudara, sangat science. Karena apa, saudara? Mereka mewarisi juga kultur Zoroaster, Sartus, ya. Sehingga mereka menerima pada kenyataannya Islam itu mengadopsi Zoroaster, saudara. Burak itu dari mana, saudara? Burak itu adalah fable dari Babilonia, saudara. Islam itu mengadopsi semua ya makhluk-makhluknya Islam itu fable dari Babilonia, saudara. Ya, dan dari Zoroaster. Ya, bercampur itu, saudara ya. Nah, kemudian orang-orang Zoroaster ini masuk ke dalam bergabung dengan grupnya Ali bin Abi Thalib, saudara ya, dan anaknya terutama Husain ya, 12 imam itu ya. Kemudian dia masuk ke sana, saudara. Orang kan cuma taunya, oh bedanya karena mengakui masih ada 12 imam. Oh enggak, saudara. Ya, itu ada. Aduh, Anda nanti kaget kalau ternyata banyak sekali orang-orang Syiah di Indonesia yang ngakunya Sunni, saudara. Tapi sebenarnya itulah Syiah. Ya, termasuk ini tadi ya Muslim Brotherhood ini sebenarnya adalah apa sih, saudara Iwanul Muslimin ini? Ya, adalah Syiah. Mereka lahir di sana, saudara ya. Lahir dari mana? Lahir dari Syiah. Ya, nanti kita nggak mau bahas itu ya, saudara ya. Nanti banyak orang wah kejang-kejang nggak setuju ya terserah. Nanti tak ceritain kapan-kapan ya, saudara ya. Jangan sekarang ya. Nah, orang-orang Syiah ini banyak kan orang-orang berpengetahuan ya, berpendidikan tinggi. Mereka tidak anti dengan knowledge, dengan pengetahuan ya, tidak anti dengan yang bertentangan dengan Al-Quran sekalipun mereka nggak anti, saudara. Mereka terima ya. Tapi itu gunakan mereka bukan buat membela Quran, tapi ilmu yang mereka gunakan itu buat perang sama musuhnya, saudara. Goblok benar ini ya, saudara ya. Buat perang sama musuhnya, saudara, ilmunya ini. Nah, kita balik lagi ya. Intinya, saudara, saat ini Anda sedang ditipu ya oleh orang-orang Islam ini, saudara. Nah, ini lihat ya. Ini si Islamic Jihad ya. Bulan Agustus 87 ya.
ya, shooting the kill commander. 89 menyerang bis 405 ya, Yerusalem, 14 orang mati saudara. Nyerang rakyat jelata ya. Februari 1990 ya, a bus carrying Israeli tourists in Egypt was attacked ya. The attack 11 people. Waduh, kasihan saudara ya. 11 meninggal saudara ya. 11 meninggal. Turis saudara ya. Turis di Egypt. Ya, Februari 92, Night of Pitrock killed 3 Israeli ya, yang lagi tidur. Saudara, dengan apa? Dengan pisau masuk ya, sama kapak. 6 April 92 ya, tentara Israel dicegat ya saudara ya. Desember 93, an Israeli reservist David during the public bus shooting. Ya, April 94, bom mobil, mati 9 saudara. Januari 95, bom dekat Netanya, ya, killing the soldier, one civilian. Netanya itu ini tadi ya, ini sudah saya tunjukkan Netanya ini ya. Mana tadi Netanya? Bukan ya, sebenarnya. Ini deh. Jadi aktivitasnya saudara ya. Intinya semua rata-rata 18 people are killed ya, injury attack Megiddo di Megiddo ya. Terus apa, 12 tentara mati, 3 orang mati ya. Bomber kill 21 orang mati, Oktober 2003 22 mati. Mereka itu rata-rata targetnya ke rakyat sipil saudara. Bayangin ya. Nah ini saudara ya, termasuk ini ya. Ini ada yang Afula Mall bombing ya saudara. Ada seorang perempuan ini umur 19 tahun, ya, dia seorang dari Palestinian jihad ini, saudara. Wah, dibangga-banggakan, saudara. Korbannya siapa, saudara? Korbannya rakyat jelata, saudara. Rata-rata korban dari Islamic jihad ini adalah rakyat jelata. Mereka nggak berani head to head, saudara. Ya, Hamas juga sama ya. Hamas kan 1.000 orang, 1.400 orang, korbannya rakyat jelata, saudara. Mereka nggak berani head to head sama tentara. Ya, rata-rata tuh begitu, saudara ya. Mengapa ya? Ya itu karena pecundang gitu, saudara ya. Sifat pecundang itu. Coba kita lihat, saudara ya. Ini ya. Lihat, saudara ya. Ini adalah terowongan yang dibangun, ya, yang merah-merah itu adalah terowongan yang dipakai sama Hamas, sama orang-orang ini buat sembunyi, saudara. Bahkan di negaranya mereka sendiri saja, mereka nggak berani tempur sama Israel, saudara. Di negaranya sendiri saja, mereka nggak berani tempur sama Israel. Di negaranya sendiri, mereka kudu masuk ke tunnel. Tadi tunnelnya dari mana, saudara? Tunnelnya nyuri dari PBB, saudara, bahan-bahannya. Nyuri, saudara. 2 juta euro, ya, pajaknya saya dipakai buat bikin tunnel ini, saudara. Serem ya, saudara ya. Betapa Anda bayangkan bagaimana saya nggak ngamuk sama Jokowi. Jokowi malah muji-muji Palestina, muji-muji Hamas, saudara. Kan kampret ini satu, iya kan? Sebentar.